إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah taala ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan at-tarbiyah dzatiyah, bagaimana seorang muslim ataupun muslimah berusaha membentuk kepribadian Islami. Dan kita masih melanjutkan di sub pembahasan dalam buku ini berkaitan dengan sarana-sarana tarbiyah dzatiyah, sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk memiliki kepribadian Islami. Di sarana yang pertama sudah kita lewati pembahasannya dari beberapa pertemuan, yaitu al-muhasabah. Betapa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa melakukan muhasabah, perenungan diri, evaluasi diri. Kemudian sarana yang kedua berkaitan dengan at-taubah min kulli dzanbin, berusaha untuk bertaubat dari segala dosa, terlebih lagi minal kabair, terlebih lagi dari dosa-dosa besar. Begitu pula minas saghair, dari dosa-dosa kecil. Maka tidak boleh bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin memiliki kepribadian Islami yang sempurna, maka jangan dia menyepelekan dosa-dosa kecil, karena jika dia diremehkan maka dia akan menjadi besar. Baik, kita masuk kepada sarana yang ketiga. Sarana yang ketiga kata beliau adalah thalabul ilmi. Ya, sarana yang ketiga adalah mencari ilmu atau memperluas wawasan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang itu tidak terlarang berdasarkan ilmu syar'i. Tapi yang paling pokok adalah kita memiliki dasar-dasar ilmu syar'i, kaidah-kaidah, atau yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. Lalu nanti secara meluas kita bisa mencari wawasan-wawasan dan pengetahuan-pengetahuan umum yang sifatnya mendukung ibadah kita ataupun pembentukan kepribadian Islami, yang itu tidak dilarang di dalam Islam berdasarkan ilmu syar'i yang kita miliki, yang sudah kita pelajari. Tapi ilmu yang dimaksud di dalam Islam yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya, maka ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu Islam yang bersumber dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, atau sering dikenal juga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makna umum, bukan dengan makna sebagian. Karena terkadang istilah sunnah itu dipakai oleh para fuqaha, para ahli fiqh, ya, tujuannya untuk membedakan antara hukum yang wajib dan yang di bawahnya. Mereka sering menyebut istilah sunnah. Tapi ketika kita berbicara tentang sumber hukum Islam secara utuh keseluruhan, maka sumber hukum Islam setelah Al-Quran adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan jalur periwayatan yang kuat dan sahih, baik itu ucapan beliau ataupun itu perbuatan beliau ataupun itu ketetapan diamnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan istilah takrir, maka itulah sunnah secara umum, walaupun nanti itu sama seperti Al-Quran ya. Ketika membahas satu persatu bagian-bagian Islam, ada yang dia wajib, ada yang dia mustahab sunnah, ada yang haram dari larangan itu berdasarkan Quran, ada juga yang makruh. Begitu juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari qaulnya, fiilnya, dari ucapan, perbuatan, dari takrirnya, atau penggabungan dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau, maka disimpulkan hukumnya wajib. Disimpulkan oleh para ulama hukumnya tidak sampai kepada wajib, yang dikenal dengan sunnah itu lagi mustahab. Disimpulkan larangan itu haram ataupun di bawah keharaman yang sering disebut dengan makruh. Intinya, ilmu yang dimaksud di dalam Islam yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya itu dari dua sumber utama tadi, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada ya sumber-sumber yang lainnya, jazakallahu khairan. Serabak lagi yang disebutkan oleh para ulama, tapi ini dua sumber yang paling utama. Ada yang mereka sebut dengan ijma', sesuatu yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya pada umat ini, terutama pada sahabat, dan itu didukung oleh Al-Quran dan sunnah. Ada dalilnya, ada dalil yang menunjukkan bahwa umat ini bisa berijma' jika di sana tidak ada perselisihan secara ketat dan tajam. Ya, kalau di sana ada perselisihan yang sudah mu'tabar, ya sudah nggak bisa dibendung lagi dari kedua sisi, bahkan tiga, bahkan mungkin lebih, sama-sama di sana ada ruang untuk berijtihad, maka di situ ada pilihan. Nah, gitu dia ya, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Tapi yang paling inti dua tadi. Itulah sumber hukum di dalam Islam atau sumber ilmu bagi umat Islam ketika berbicara tentang menuntut ilmu. Itu yang dimaksud. Bukan ilmu-ilmu selain yang bersumber dari dua tadi. Karena selain yang bersumber dari dua tadi, maka itu tadi masuk kategori sarana dia. Jadi wawasan, tambahan saja. Bukan itu sumber pokoknya. Itu tambahan saja dari ilmu-ilmu yang ada. Yang itu hasil karya manusia, penemuan manusia, ya, karya cipta manusia, renungan manusia. Kalau Al-Quran dan hadis nggak bisa direnungin, kemudian muncul ayat, tidak. Nabi nggak pernah merenung, kemudian tiba-tiba muncul ayat. Tapi itu murni wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan itulah yang kita yakini. Bahkan kita meyakini bahwasanya Al-Quran ini dijamin oleh Allah Ta'ala orisinilnya. Allah Ta'ala tetap menjaga orisinilitas Al-Quran, akan dijaga oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Gak akan ada yang bisa merubah satu huruf pun. Itu terjaga. Setiap generasi Allah Ta'ala akan lahirkan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di dada-dada mereka. Akan ada berjemaah, terus itu akan ada, ya. Jadi itulah diantara manfaat mengapa pada setiap generasi ada penghafal Quran. Mereka lah penjaga-penjaga Quran, sehingga sekiranya mushaf Al-Quran itu hancur, hangus, terbakar, atau apapun itu sebab bencana alam, akan tapi Allah Ta'ala tetap menjaganya Al-Quran tersebut di dada-dada kaum muslimin dari setiap generasi, dari penghafal-penghafalnya pada seluruh antero jagat raya. Itu akan ada. Dengan cara seperti itu Allah menjaga Al-Quran. Makanya beruntung orang-orang yang memiliki anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dialah penjaga
agama ini. Ya, melalui mereka lah Allah Ta'ala menjaga agama ini, bukan hanya sebatas melalui mushaf-mushaf yang tertulis. Taib ya para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini pernyataan beliau. Mencari ilmu dan memperluas wawasan di antara sarana tarbiyah dzatiyah. Tadi sudah kita sebutkan muhasabah, taubah. Yang ketiga kata beliau, sarana tarbiyah dzatiyah yang paling kuat membentuk kepribadian Islami dengan cara menyibukkan diri menuntut ilmu syar'i. Ya, sibukkan diri kita ketika kita memiliki waktu, bahkan waktu menuntut ilmu itu bukan waktu sisa seharusnya. Akan tetapi kita berusaha mengambil waktu, apakah dalam sehari, dalam beberapa hari, atau dalam sepekan. Intinya kita mengambil waktu kita, menjadikan waktu kita itu ada jadwal yang harus kita tinggalkan semua urusan dunia, lalu kita duduk bersimpuh atau belajar di sana menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlihat bagi kita semua pengagungan terhadap ilmu. Karena seperti yang kita sebutkan di awal, sumber hukum atau sumber ilmu di dalam Islam itu Al-Qur'an. Ya. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan dari manusia mulia, perbuatan dari manusia termulia sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamnya beliau itu dijadikan sumber ilmu. Yang tadi semua tercakup dalam nama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kata beliau di sini, mencari ilmu dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan adalah aspek penting dan sarana arjen dalam tarbiyah dzatiyah yang ideal. Jadi menuntut ilmu syar'i yang berdasarkan bersumberkan Quran dan sunnah tadi, atau memperluas wawasan cakrawala ilmu pengetahuan. Ya, dan ini penting juga untuk menjadikan ilmu syar'i tadi terlihat lebih mulia, lebih agung, lebih terlihat berbobot, maka didukung sarana dengan mengetahui ilmu-ilmu umum yang dia nanti bisa menjadi sarana, menjadi motor juga, seperti kendaraan yang mengantarkan emas berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Ya, kita tahu emas itu berharga mahal, tapi bagaimana supaya dia sampai ke tujuan? Maka harus dengan diantar dengan kendaraan misalnya, agar dia lebih cepat. Nah, begitulah mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Maka kata beliau, mencari ilmu dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan adalah aspek penting dan sarana arjen dalam tarbiyah dzatiyah yang ideal dan mengarahkannya dengan arahan yang benar. Sebab bagaimana mungkin seorang dapat mentarbiyah dirinya dengan tarbiyah yang benar jika tidak tahu tentang halal haram? Nah, mustahil para jemaah. Ya, sulit sekali kita untuk menerima seorang yang memiliki kepribadian Islami tapi nggak tahu halal haram. Kalaupun dia selamat dari perkara haram, tapi selamatnya itu tidak memberikan pahala karena dia melakukan itu dengan kejahilan. Ada di sana kita dapati orang-orang yang, mohon maaf, misalnya dia tidak melakukan perkara-perkara haram, dia tidak berzina, ya, dia tidak minum khamar atau perkara-perkara haram yang lainnya yang diharamkan di dalam Islam. Akan tetapi tidak ada manfaat bagi dia menjauhi perkara-perkara haram tersebut. Kenapa? Karena dia menjauhi itu bukan karena ilmu yang dia pelajari dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia menjauhi itu hanya sebatas penelitian. Dia meneliti bahwasanya berzina itu akan merusak keturunan, kata dia. Minum khamar itu akan merusak akal. Dia hanya meneliti. Nah, itu dia. Beda dengan seorang ketika dia dapati di Al-Quran
dilarang berbuat zina, bahkan mendekati, wala taqrabuz zina, maka dia mendekati pun tidak mau. Kenapa? Karena yang melarangnya adalah Allah, yaitu karena iman. Ada ilmu, dia tahu. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan. Dia tahu, kemudian dia imani, dia jauhi. Begitu juga tentang khamar. Ya, padanya ada dosa. Ada manfaat tapi dosanya lebih besar, kata Allah, maka dia tinggalkan. Maka berpahalakah orang tersebut yang meninggalkan zina dan khamar karena dia dapati di dalam Al-Quran dan dilarang oleh Rasulullah SAW, lalu dia menjauhinya? Apakah orang seperti ini akan mendapatkan pahala? Ini dari sisi pahala, maka kita katakan dia akan mendapatkan pahala karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu dia bedanya, ya. Dan ini akan memberikan efek kepada kejiwaannya, akan memberikan manfaat kepada kepribadiannya. Dia menjadi seorang yang bersih dari perbuatan kotor, karena perbuatan zina ini akan menimbulkan penyakit. Dan bukti sampai hari ini ada yang disebut dengan HIV, AIDS, ya kan? Itu kan penamaannya, atau yang lainnya lah istilah-istilahnya. Nah itu dia, atau penyakit-penyakit kelamin yang lainnya. Begitu juga khamar, ya, menimbulkan kerusakan pada badan dan kerusakan pada pikiran, kerusakan pada jiwa, dan kerusakan-kerusakan yang mental itu akan rusak. Seorang yang berzina dan terus dia berzina akan rusak mentalnya. Dia merusak orang, merusak kehormatan orang. Nauzubillah, nauzubillah. Taib. Ya, maka berbeda antara dua orang tadi, yang satu karena dasar ilmu, yang satu hanya dasar penelitian saja pribadi. Secara kesehatan misalnya, dia teliti, ini merusak, lalu dia jauhi. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Karena banyak kita dapati orang-orang non-muslim di luar Islam, dia jijik berzina. Ada nggak seperti itu? Ada atau tidak? Ada. Tapi dia bukan Islam, lalu kita katakan berpahala? Enggak. Ya. Bahkan di antara mereka ya tidak minum khamar. Ada nggak orang muslim nggak mau minum khamar? Ada. Ketika kita tanya, dia mengatakan, bahaya khamar itu. Ya, bisa berbahaya kata dia. Kesehatan, bisa berbahaya bagi mental, bisa berbahaya pada akal kata dia, merusak akal. Tapi nggak ada manfaatnya. Nah, begitulah keuntungan orang-orang beriman para jemaah. Dengan menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan banyak manfaat-manfaat, dan diantaranya adalah untuk mentarbiyah dirinya, memiliki kepribadian yang islami, yang bebas, bersih dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan kotor. Itulah dia. Taib ya. Jadi itulah dia tarbiyah dzatiyah yang ideal. Makanya beliau mengatakan, bagaimana mungkin seorang mentarbiyah dirinya sedangkan dia nggak paham tentang halal haram? Maka nggak mungkin, berat. Ya, kalaupun terlihat terbentuk kepribadian Islami itu tidak yang idealnya, ataupun itu hanya terjadi karena kenapa istilahnya itu kebetulan, gitu ya. Walaupun tidak ada sesuatu itu yang kebetulan, gitu ya. Tapi dari sisi dia itu hanya kebetulan saja, dan kebetulan itu bukan kebaikan. Ya, bukan itu kebaikan dari sudut pandang Islam. Karena dari sudut pandang Islam itu dimulai dari ilmu, itu yang diukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia ketepatan pas. Kebetulan, bahasa kita kebetulan. Ya, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Bahkan ada orang-orang di luar Islam, mereka juga khitan. Ada atau tidak? Ada. Ya, ada mereka yang khitan itu. Ya. Dan mereka melakukan itu mungkin karena melihat orang, kepengen, atau karena dorongan yang lain, bukan karena keimanan. Karena keimanan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Karena ilmu itu tujuannya untuk diyakini. Ilmul yakin katanya. Ilmu memang tujuannya untuk diyakini. Ya, itu dia manfaat, salah satu manfaat ilmu. Ketika kita mengetahuinya, kita yakini. Makanya Allah Ta'ala mengungkapkan dengan sami'na wa
ata'na. Kenapa setelah dia dengar lalu dia kerjakan, dia taati? Karena dia yakin apa yang dia dengar dari perintah Allah dan Rasulnya adalah benar. Dia yakin itu. Kalau nggak yakin, nggak mungkin dia kerjakan. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka tidak yakin dengan apa yang mereka dengar dari kalamullah, dari hadis Rasulullah SAW. Mereka nggak yakini, sehingga mereka hanya melakukan sesuai dengan seleranya saja, hanya untuk melindungi kekufurannya saja. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, tidak mungkin seorang mentarbiah dirinya dengan benar sementara dia nggak tahu halal haram, dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, serta dengan perkara akidah, pemikiran. Maka ini sarana yang salah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dia berkata, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu wajib. Maksud beliau di sini menuntut ilmu syar'i, bukan menuntut ilmu agar tahu api itu panas, es itu dingin. Ini nggak perlu dituntut ilmunya, karena ini secara alami akan diketahui oleh manusia. Pertumbuhan manusia dari masa kecil anak-anak itu akan Allah Ta'ala berikan itu. Bukan ilmu itu yang dimaksud. Sehingga nggak perlu kita menghabiskan harta. Misalnya ini contoh, untuk mendidik anak-anak kita agar dia tahu bahwa api itu panas. Karena ini natural manusia. Pastinya dia akan tahu api itu adalah panas. Kira-kira bapak-bapak misalnya pernah nggak dulu belajar diajarkan secara khusus biar bapak-bapak tahu api itu panas? Kira-kira pernah ingat nggak? Kapan? Nggak pernah ya? Kapan kita pertama kali tahu api itu panas? Ada yang bisa ingat? Kapan? Umur berapa? Di hari apa? Pertama kali kita tahu, oh ternyata api panas ya. Itu alami gitu ya. Itu alami. Sesuatu yang nggak perlu itu bersusah payah ya seorang untuk mempelajarinya. Es itu dingin misalnya ya, dan semisalnya. Tapi yang dimaksud di sini, ketahuilah menuntut ilmu itu wajib, maksudnya ilmu agama ini, ilmu yang mengantarkan kebahagiaan di akhirat. Itu dia ilmu agama, ilmu yang bisa menjadikan seorang bahagia dan selamat di akhirat. Karena kalau di dunia terkadang orang-orang salah paham ketika memahami kebahagiaan dunia. Orang-orang banyak salah paham. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami berikan hasanah, kebaikan untuk kami di dunia. Banyak yang salah paham, memahami ilmu agama itu bisa mendatangkan kebaikan di dunia. Ini banyak yang salah paham. Dia belajar agama, tiba-tiba dia nyeletuk. Kok susah terus sih aku? Usaha ini, usaha itu, kok susah terus? Nggak bisa jadi orang kaya, rugi terus, kena musibah terus. Nah itu dia, ya itu dia. Seakan-akan dia tidak menemukan manfaat ilmu tadi. Katanya mempelajari ilmu agama akan dapat kebahagiaan dunia. Mana kebahagiaan dunianya katanya? Aku kena musibah terus. Ya, padahal Nabi mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah akan uji. Selesai ujian, biar naik lagi, diuji lagi sampai betul-betul kuat dia dengan ujian tadi, tahan banting dia. Lihat produk-produk yang laris dikejar manusia, itu produk yang tahan banting atau tahan hancur. Ya kan? Pasti orang akan cari produk-produk itu yang tahan ini, tahan itu, tahan air. Itu akan lebih mahal. Ya, itu produknya manusia. Ini produknya Allah kita ini. Allah ciptakan kita. Ya, Allah ciptakan kita. Dia ingin hamba-hambanya tersebut, terutama yang beriman, itu kuat, tahan banting. Ya, enggak apa namanya? Bahasa kita sekarang enggak lebay, gitu ya. Nggak mudah putus asa. Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Quran, jangan kalian putus asa. Tetap semangat, istiqomah. Nah itu dia.
Gak mungkin Allah Ta'ala berhentikan ujian itu bagi orang beriman. Enggak. Kalau Allah berhentikan, ada dua ini. Kemungkinan memang ajalnya sudah tiba, ya kan? Atau yang kedua, dia sudah melenceng dari imannya. Jadi Allah Ta'ala biarkan. Makanya sering ungkapan-ungkapan itu cukup dengan akhirat saja. Bahagia akhirat, itulah dia kebahagiaan yang hakiki para jemaah. Karena kebahagiaan orang-orang beriman di dunia, ya, itu dengan bersyukur dengan apa yang Allah beri. Itulah kebahagiaan orang beriman para jemaah. Itu dia bahagianya orang beriman. Ketika dia mampu bersyukur dengan apapun yang Allah beri kepadanya, dia ridho. Raditu billahi robba. Itu dia kebahagiaan orang beriman para jemaah. Lalu dia mampu bersabar di saat Allah mengujinya dengan ujian apapun. Itulah dia kebahagiaan dunia bagi orang beriman para jemaah. Itu dia. Ya, itulah dia kebahagiaan yang dikatakan tadi hasanah. Dia bahagia saat dia diberi oleh Allah, alhamdulillah. Dan dia tetap bahagia dengan kesabarannya karena dia mampu bersabar saat Allah menguji dirinya. Sabar dia. Aku harus kuat, aku harus sabar, bertahan terus. Jangan sampai lisanku, hatiku merasa benci kepada Allah. Tetap aku mencintainya, mengagungkannya, dan tetap aku beribadah kepadanya. Itu dia para jemaah. Ya, itu dia. Taib. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu wajib, dan hadisnya sering kita sebutkan. Thalabul ilmi fariidatun 'ala muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Sebenarnya satu keterangan ini saja sudah menjadikan kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Dengan satu dalil ini saja sebenarnya sudah cukup. Tapi di sana kita lihat betapa banyaknya dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengarahkan, menyebutkan, menceritakan tentang menuntut ilmu, manfaatnya, faedahnya, terutama berkaitan dengan pembentukan kepribadian Islami. Nah, jadi kata beliau, ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu wajib dan dapat menyembuhkan hati yang sakit. Nah, itu para jemaah. Kebanyakan manusia, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan menyelamatkan kita, ya, tidak merasakan sakit yang menimpa hati. Bukan sakit hati karena dicela manusia, bukan itu ya. Tapi yang dikatakan ini, ya, hati yang sakit ini adalah orang-orang yang memiliki hati akan tapi dipenuhi dengan penyakit-penyakitnya, penyakit-penyakit batin. Apakah itu hasad, kedengkian, atau keyakinan-keyakinan yang batilah, akidah, ya, akidah batilah, keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak sesuai dengan, ya, akidah kaum muslimin. Itu penyakit-penyakit. Ataupun penyakit-penyakit hati yang lainnya seperti namimah, kemudian hasad, dengki, benci, dendam, apalagi, dan yang lainnya. Nah, maka dengan menuntut ilmu ini para jemaah, hati itu bisa terobati, terutama ketika kita menuntut ilmu. Yang dimaksud tadi adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus gitu ya, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Kata Allah, hai manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Apa yang dimaksud mau'izatun mir rabbikum? Al-Quran. Al-Quran berjemaah. Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat langsung dari Tuhan kalian. Karena itu kalamullah, nasihat Allah yang dia turunkan kepada utusannya Muhammad SAW. Untuk apa? Salah satunya kata Allah tadi, syifa'un lima fis sudur, untuk mengobati penyakit-penyakit yang bercokol di dalam dada-dada kalian. Salah satu sebabnya hati manusia itu, dada manusia banyak penyakit
karena yuwaswisu fi sudurin nas, syaitan yang terus memberikan bisikan-bisikan di dalam dada manusia sehingga dadanya dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang itu menjauhkan dia dari Allah, menjauhkan dia dari kepribadian Islami. Nggak mungkin seorang dikatakan berkepribadian Islami tapi hatinya, dadanya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Nggak bisa dia dikatakan kepribadian Islami. Maka di antara cara atau sarana untuk memiliki kepribadian Islami senantiasa untuk terus menuntut ilmu syar'i, terutama mempelajari Al-Quran. Kita tidak katakan mempelajari Al-Quran hanya sebatas belajar tajwid saja, bukan itu. Itu hanya di antaranya atau tahapannya. Karena Al-Quran itu dipelajari huruf-hurufnya. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya itu yang dimaksud satu huruf. Ya, maka yang dimaksud mempelajari atau menuntut ilmu di sini termasuk mempelajari Al-Quran. Apakah itu mempelajari cara bacanya, mempelajari huruf-hurufnya, tajwid, tahsin, atau dia ingin menghafalnya, tahfidz, itu semua yang dimaksud. Atau dia mempelajari tafsir, atau dia mempelajari kajian-kajian ilmiah yang di dalamnya berdasarkan Quran dan hadis. Pastinya akan disebutkan ayat, lalu dijelaskan menurut penjelasan para ulama-ulama sedari dulu, menurut penjelasan Rasulullah ayat ini demikian maknanya, menurut pemahaman para sahabat ayat yang ini berkenaan dengan kejadian ini sehingga maknanya itu kesini. Maka mempelajari ilmu agama atau mempelajari Al-Quran dengan seperti ini, apakah belajar tajwidnya, ya, mempelajari hurufnya, tafsirnya, atau mempelajari hukum-hukumnya, itu akan mengobati hati para jemaah. Ya, itu akan mengobati hati. Ataupun mempelajari hadis. Mempelajari hadis juga, karena hadis itu juga bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa dia Muhammad tidaklah nataq, yantiq, yakni yatakallam. Dia tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Enggak, Allah Ta'ala menjaga nabinya. Makanya beliau dikatakan maksum, seorang yang betul-betul dijaga terus oleh Allah. Kalau kita ada banyak perkataan kita itu mengikuti hawa nafsu. Ya, bahkan terlalu sering, setiap hari ada saja ucapan kita itu mengikuti hawa nafsu kita, tapi tidak untuk Nabi. Ya, sehingga hadis-hadis beliau, perbuatan beliau itu ori, betul-betul dalam pengawasan Allah yang Maha Pencipta, ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka mempelajari hadis juga sama, akan memberikan manfaat bagi kepribadian. Ada satu hadis yang dijelaskan oleh para ulama, tidak hanya membentuk batin menjadi baik, bahkan ya secara zahirnya itu akan terlihat. Karena memang ilmu ini secara umum, baik itu dari Quran dan hadis, ilmu itu adalah nur, cahayanya Allah. Sebagaimana perkataan Imam Malik, beliau mengatakan innamal ilm laisa bikathratir riwayah. Sesungguhnya ilmu itu bukan hanya sebatas banyaknya periwayatan. Innamal ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah nur, yaj'aluhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu Allah Ta'ala letakkan di dalam hati. Ilmu itu tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu tadi. Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, nadzarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha. Ya, semoga Allah Ta'ala mencerahkan wajah seorang yang mendengar ucapanku lalu dia fahami.
faballaghaha, lalu dia sampaikan. Jadi didengar, dia fahami, lalu dia sampaikan. Maka kata Nabi, semoga Allah mencerahkan wajahnya. Syekh Muhammad Ibn Utsaimin ketika beliau menjelaskan ini, makna dicerahkan wajah seorang itu ada dua. Di dunia benar-benar manusia akan melihat wajahnya itu cerah, terlihat seperti ada cahaya, terlihat seperti rembulan. Rembulan itu halus atau petol-petol? Ya, indah terlihat wajah dia. Walaupun mungkin orang-orang dalam sisi kegantengan bukan good looking katanya. Ya, dalam hal ketampanan bukan orang yang ya tampan begitu ya, tapi terlihat indah wajahnya. Allah jadikan bercahaya wajahnya. Terlihat ya bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya. Jadi bisa di dunia, bisa di akhirat kata beliau. Di dunia orang-orang sejuk melihat wajahnya. Ya, senang melihat wajah dia. Walaupun dia bukan orang yang tampan, tapi itu asar pengaruh dari semangat dia mempelajari hadis Nabi. Dia dengarkan hadis Nabi, dia fahami, dia berusaha sampaikan apa yang dia mampu, dia amalkan. Itu dia. Dan bisa juga maknanya di sini Allah Taala cerahkan wajahnya nanti di yaumil akhir. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahwa ilmu itu dapat menyembuhkan hati yang sakit. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir itu ya, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Perhatikan ini ayatnya ya, sesungguhnya hanya saja di antara hamba-hambaku yang takut kepada Allah. Takut itu di mana para jemaah? Di luar atau di dalam? Zahir atau batin? Batin. Batin, perhatikan nih. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, ahlul ilm, orang yang punya ilmu Al-Quran dan hadis, sunnah. Jadi betul-betul ilmu yang dipelajari dari Al-Quran dan hadis itu akan memberikan pengaruh di dalam dada, sehingga hatinya itu akan terbentuk khasyah. Rasa takutnya kepada Allah itu akan muncul, sehingga dia tidak mudah melanggar. Dia tidak mudah meninggalkan perintah Allah. Kenapa? Karena tumbuh kepribadian Islami dari dalam, dari ruhaninya. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Itu penting para jemaah. Allah akan tumbuhkan rasa takut di dalam dada seorang ketika dia mempelajari ilmu agama ini para jemaah. Itu ya, itu cukup dalil yang kuat menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu seperti ini, datang ke majelis ilmu, mendengar hadis, mendengar Quran, itu akan memberikan pengaruh di hati kita, batin. Allah akan bentuk itu, Allah akan jadikan itu. Mungkin sekilas orang-orang melihat nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Datang, duduk, dengar, apa manfaatnya? Ya, tapi bagi orang-orang yang sudah istiqomah di atas menuntut ilmu, niscaya dia akan merasakan adanya cahaya Allah yang masuk ke dalam dadanya. Walaupun itu mungkin bergeraknya ataupun bertambahnya itu tidaklah signifikan, perlahan, dan memang seperti itu umumnya, membutuhkan waktu yang panjang. Tapi istiqomahlah, karena untuk namanya membentuk nggak bisa terburu-buru. Sama seperti orang mau mendirikan bangunan, membuat rumah. Ya, kalau terburu-buru maka akan banyak yang terlewatkan. Akhirnya bangunan tidak kokoh. Tapi ketika dia perlahan-perlahan diteliti sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Ya, kata pepatah kan begitu ya. Nah, gitu. Taib. Ini kata beliau. Jadi ilmu itu dapat menyembuhkan hati yang sakit, menuntut ilmu. Dan yang terpenting bagi seorang hamba ialah tahu agamanya. Ya, dan ini yang terpenting. Seorang hamba mengetahui fitrah, di mana dia dilahirkan di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Para ulama mengatakan, apa makna fitrah ini? Fitratul Islam. Apa itu fitratul Islam? Fitrah suci di atas mentauhidkan
Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya sebatas suci tidak ada dosa, bukan cuma sebatas itu. Tapi fitrah maknanya benar-benar fitrah Islam. Setiap anak dilahirkan di situ. Makanya Nabi mengatakan kedua orang tuanya yang bawa dia dari fitrah Islam kepada kesesatan. Kepada kesesatan Majus, Nasara, Yahud, musyrik atau yang lainnya. Kedua orang tuanya yang bawa ke sana. Ya, Nabi tidak mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yusallimu, enggak ada itu Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi, dua orang tuanya yang meyahudikan dia, wa yunassiranihi, dua orang tuanya yang menasranikan dia, melencengkan dia, menyeret dia, menyimpangkan dia dari fitrah Islam. Yang harusnya kedua orang tuanya meneruskan fitrah Allah tadi saat menciptakan dia, diteruskan kepada fitrah Islam, mengajarkan dia ilmu agama, Quran dan sunnah. Tapi kedua orang tuanya, kata Nabi, membawa dia kepada kesesatan, penyimpangan, diyahudikan, orang tuanya yang menasranikan dia, au yumajjisanihi, dua orang tuanya yang memajusikan dia, wa fi riwayatin au yusyarrikanihi, dua orang tuanya yang membawa dia kepada perbuatan-perbuatan syirik. Dua orang tuanya itu yang mengajak dia merusak anak tadi itu, yang awalnya Allah cipta di atas fitrah Islam. Ya. Dan Nabi tidak mengatakan fa abawahu yusallimanihi, enggak ada. Dua orang tuanya yang mengislamkannya. Kenapa? Karena semua anak dilahirkan di atas Islam. Makanya banyak para ulama mereka memilih pendapat, walaupun ada khilaf, tapi banyak para ulama memilih pendapat anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh, maka nantinya mereka akan dimasukkan ke surga. Walaupun sebagian mengatakan mereka akan tetap diuji oleh Allah Ta'ala di sana nanti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka tidak secara otomatis dimasukkan ke neraka. Karena memang aslinya mereka Allah Ta'ala cipta, lahirkan di atas Islam tadi. Makanya Nabi enggak repot-repot mengatakan dalam hadis fa'abawahu ya yusallimanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi. Ya itu enggak. Ya, itu enggak perlu karena memang dia sudah Islam. Taib ya, itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bagi seorang hamba ialah si hamba tahu tentang agamanya. Karena mengetahui dan mengamalkannya adalah jalan masuk ke surga. Jadi dengan mengetahui apa yang ada dalam Islam, yaitu Quran dan sunnah, itulah jalan menuju surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi, yakni fi hadha tariq ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, ya, di mana di jalan itu dia berusaha dengan sekuatnya untuk mendapatkan ilmu. Maksudnya ilmu tadi itu tadi dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan para ulama-ulamanya itu pastinya itu kan mengikuti, gitu ya, mengikuti setelah itu. Tapi itu dua yang paling pokok. Ya, yaltamisu fihi ilman, maka apabila dia berusaha untuk terus menuntut ilmu dan bersemangat di dalam mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia nantinya untuk mendapatkan jalan menuju surga. Apa itu salaka tariqan? Kata para ulama, yaitu ada dua, yaitu dia memang datang langsung kepada orang-orang yang bisa mengajarkan dia Quran dan sunnah, ketemu langsung. Nah, mereka lah para alim ulama. Ya, para alim ulama yang mana mereka juga ketika mengajarkan ilmu berdasarkan dua sumber ilmu tadi, yang mana Allah Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan mereka punya wewenang untuk ijtihad karena kedalaman ilmu mereka tentang Al-Quran dan sunnah. Kita datang kepada mereka, ya, langsung. Bisa juga dengan perantara-perantara, seperti saat ini ada banyak wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan ilmu.
nggak harus kita mendatangi ulamanya atau ulamanya datang kepada kita, tapi bisa melalui tulisan-tulisan mereka, bisa melalui rekaman mereka. Maka ini masuk kategori menuntut ilmu juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ilmu jam berapa Isya? 1 menit lagi ya. Ya, kita masih membahas perkataan ini. Ilmu yang menunjang terbentuknya tarbiyah dzatiyah ialah ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman salafus saleh yang menghasilkan takwa, perasaan takut dan perasaan selalu berada di bawah pengawasan Allah yang menunjukkan ketaatan kepadanya, mengetahui batasan-batasan, mengetahui hukum-hukum yang mengantar ke surga dan menjauhkan pelakunya dari neraka. Ya, ketika seorang menempuh satu jalan mendapatkan ilmu syar'i, Allah mudahkan dia nanti jalan menuju surga. Maka ini secara otomatis bisa kita pahami maknanya dia jauh dari jalan menuju neraka. Kan itu dia. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain juga pernah mengatakan tentang dicabutnya ilmu ini dengan diwafatkannya ahlul ilmi, para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yanzi'uhu aw yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidaklah mencabut ilmu ini dengan sekali cabut dari dada-dada manusia. Itu menunjukkan ilmu itu Allah turunkan di dalam dada manusia. Tapi Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan ahlul ilmunya, yaitu para ulama yang Rabbani itu diwafatkan. Ya, itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata beliau, hatta lam yubqi aliman, sehingga nanti ada saat-saatnya tidak tersisa satu orang alim pun. Yang tersisa hanya manusia-manusia berlagak ulama. Makanya hadis lanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hatta lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sehingga pada waktu itu manusia ataupun orang-orang menjadikan tokoh-tokoh jahil sebagai tempat untuk meminta fatwa. Fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin, sehingga ru'us juhala tadi ditanyai oleh manusia, maka mereka serampangan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Nah, itu dia para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tanpa ilmu ini merupakan jalan menuju neraka. Ilmu menyelamatkan seorang sehingga dia berada pada jalan yang benar, jalan menuju surga. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Materinya belum selesai untuk sarana yang ketiga ini, masih cukup panjang karena ini berkaitan dengan salah satu sarana yang sangat bermanfaat bagi kita untuk membentuk kepribadian Islami, yaitu thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.